Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai penyederhanaan bentuk akar dalam akar. Namun sebelum kita mulai membahas soal, kita terlebih dahulu bersama-sama membahas teori bentuk penyederhanaan akar dalam akar ini. Oke, jadi teman-teman, dasar dari teori penyederhanaan bentuk akar adalah eh, bentuk kuadrat dari penjumlahan dua buah bilangan. Sebut saja bilangan A dan B. Jadi A ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B kali A tambah B. Nah, proses perkaliannya seperti yang kita sudah ketahui bersama ya. Jadi A dikali A, lalu kemudian A kali B, B kali A, dan B kali B. Sehingga kita dapatkan hasil A pangkat 2 ditambah AB tambah AB ditambah B pangkat 2. Sehingga bisa kita tuliskan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk umum dari hasil kuadrat jumlah dua buah bilangan. Nah, sekarang ketika bilangan yang akan dikuadratkan ini di dalam kurung ini dalam bentuk akar dengan mengikuti pola atau bentuk umum di atas, maka akan menghasilkan akar A ditambah akar B pangkat 2 akan menghasilkan A yang merupakan hasil dari akar A berpangkat 2, lalu kemudian ditambah 2 akar A kali akar B, ditambah B yang merupakan hasil kuadrat dari akar B. Bentuk ini bisa juga dituliskan sebagai A tambah B, jadi B-nya pindahkan ke depannya, jadi A ditambah B ditambah 2 akar AB. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sisi kiri ini itu saya ingin hilangkan kuadratnya. Berarti kedua ruas ini perlu untuk kita akarkan ya, sehingga kita akan mendapati bentuk umum yang seperti ini di sisi sebelah kanan. Nah, berarti untuk di sisi sebelah kirinya sisa akar A ditambah akar B. Nah, soal-soal yang mengandung akar dalam akar itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Jadi nanti arahnya soal-soal akar tersebut kita arahkan ke bentuk yang seperti ini. Ya, sehingga hasilnya ketika dia sudah dalam bentuk seperti ini, hasilnya sisa akar A ditambah akar B. Jadi tugas kita nantinya adalah mencari dua buah bilangan yang di dalam akar ini merupakan hasil perkaliannya dan yang di depan ini merupakan hasil penjumlahannya. Dan dengan format yang sama, kita bisa dapatkan hasil untuk pengurangannya ya. Jadi ketika dia kurang berarti hasilnya juga kurang. Nah, sekarang coba kita bahas contoh satu-satu ya. Contoh misalkan ada soal akar 8 ditambah 2 akar 15. Nah, kalau kita perhatikan bentuk akar ini itu sudah merupakan bentuk umum dari akar yang bentuk umum yang ada di bawah ini. Jadi ada bilangan ditambah 2 akar dari sebuah bilangan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita hanya perlu mencari dua buah bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 15 dan ketika dijumlahkan hasilnya 8. Nah, kira-kira ya angkanya adalah 5 dan 3. Jadi akar 8 ditambah 2 akar 15 ini kita ubah bentuknya menjadi ya 8 ini 5 tambah 3, kemudian 2, terus dikali akar 5 kali 3. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti yang jadi A adalah 5 dan yang jadi B adalah 3. Sehingga hasilnya bisa kita ketahui sama dengan akar 5 ditambah akar 3. Nah, dalam menjawab soal-soal seperti ini, ada beberapa soal-soal yang dimodifikasi. Sehingga kita perlu membawanya ke bentuk yang seperti ini ya, atau seperti di contoh satu ini. Ada di depannya di depan akar ada angka 2. Contoh misalkan kita ada soal akar 11 ditambah 4 akar 7. Nah, di depan akar di sini bukan 2 melainkan 4. Nah, 4 ini yang kita akan modifikasi. Oke, 4 ini bisa kita pecah menjadi 2 kali 2 ya, atau 2 dikali akar 4.
Nah, sehingga menjadi seperti ini. 11 ditambah 2, akar 4 dikali akar 7. Akar 4 dikali akar 7 kita kalikan sehingga dapat akar 28. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk umum ya. Sehingga kita sisa perlu mencari dua buah bilangan yang ketika dikali hasilnya 28 dan ketika dijumlahkan hasilnya 11. Nah, bilangan tersebut adalah 7 dan 4. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah akar 7 ditambah dengan akar 4. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Soal nomor 3 ini merupakan soal ujian seleksi masuk STIS pada tahun 2017 ya. Jadi sekarang modelnya ada dua bilangan yang dalam akar ya, akar 3 dikurang akar 5 ditambah akar 3 ditambah akar 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara ya. Untuk cara yang pertama, bisa kita misalkan dulu yang ditanyakan di atas itu sebagai Y ya. Nah, lalu kemudian kedua ruas ini kita kuadratkan. Kita dapatkan Y kuadrat sama dengan akar 3 kurang akar 5 ditambah akar 3 tambah akar 5 pangkat 2. Nah, ketika ini dikuadratkan, berarti kita menggunakan formula yang A tambah B pangkat 2 yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi, yang ini sebagai A dan ini sebagai B, sehingga menghasilkan akar 3 dikurang akar 5 kuadrat menghasilkan ini ya. Jadi kuadratnya akarnya hilang. Lalu kemudian 2 dikali AB, ini A, ini B, dan ini B kuadrat ya. Jadi akarnya hilang. Atau bisa kita tuliskan secara sederhana seperti ini. Jadi 6 ya, minus akar 5 ditambah akar 5 hilang ya. 3 tambah 3, 6. Nah, sekarang untuk bentuk yang seperti ini, yang dalam akar ini, bisa kita kalikan seperti biasa, atau lebih cepat kita menggunakan rumus yang ini, selisih 2 kuadrat. Jadi ketika ada dua buah bilangan dikalikan antara pengurangan dan penjumlahannya, langsung saja kita kuadratkan kedua bilangannya. Sehingga kita dapatkan 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat dapat 5. Akar 9 kurang 5 ini 4, jadi sehingga hasil dari kuadrat ini kita dapat 10. Langkah terakhir adalah mengakarkan kembali, jadi Y sama dengan akar 10. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Nah, sekarang untuk cara yang kedua ya, kita menggunakan formula yang sama dengan di soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, karena ada dua bilangan, berarti yang pertama ini ya, akar 3 kurang akar 5 ditambah 3 akar 3 tambah akar 5. Jadi kita kerja satu-satu dulu. Nah, kita memodifikasi ini supaya muncul 2 di depan tanda akar. Jadi akar 5 ini kita bisa kalikan dengan akar 4 per akar 4, sehingga bisa kita dapatkan yang seperti ini ya. Akar 4 per akar 4. Akar 4 pembilang kita tarik akarnya sehingga menghasilkan 2. Dan akar 4 penyebut itu bergabung di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari dua buah bilangan yang ketika dikali hasilnya 5 per 4 dan ketika dijumlahkan hasilnya 3. Nah, bilangan itu adalah 5 per 2 dan 1/2. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti bisa kita dapatkan jawaban sama dengan akar 5 per 2 dikurang akar 1/2. Nah, karena bilangan yang kedua ini bilangannya sama, hanya operasinya yang berbeda, berarti hasilnya juga menghasilkan hasil yang sama. Hanya saja tandanya di sini atau operasinya yang berbeda. Kalau ya di atas minus, di bawah plus. Nah, kedua hasil ini kita jumlahkan. Nah, dari penjumlahan minus akar 1/2 dan plus akar 1/2 kita dapatkan 0 ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah akar 5 per 2 ditambah akar 5 per 2 atau sama dengan 2 akar 5 per 2. Nah, bilangan ini boleh juga kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk menyederhanakannya, itu bisa kita rasionalkan ya, dikali akar 2 per akar 2, sehingga kita juga dapat jawaban yang sama, yaitu akar 10. Oke, teman-teman, sekian pembahasan untuk bentuk sederhana dari akar dalam akar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.